Suster, Bapak, Ibu, Frater, para romo dan saudara-saudara terkasih yang dicintai Tuhan. Dalam nasihat-nasihat di khotbah di bukit, inspirasinya buat saya lebih jelas dari beberapa catatan-catatan lain dalam Injil. Karena petuahnya adalah khotbah di bukit dan di sana hal-hal diatur sedemikian. Saya sampai tertarik membaca sebuah kisah dari Mahatma Gandhi yang dia tertarik dengan khotbah di bukit Injil Matius. Hanya 3 bab itu ya. Injil Matius bab 5, bab 6, bab 7. Itu Mahatma Gandhi, seorang yang bukan Katolik, ternyata meyakini khotbah di bukit ini menjadi sentral dari ajaran, dan akhirnya dia berani menyatakan, saya ikut dengan ajaran Tuhan Yesus, kendati ia tidak beragama Katolik atau Kristen. Dan dalam kesaksiannya, dia menerapkan semuanya itu dalam catatan bahwa ia bersaksi tentang gerakan tanpa kekerasan yang didukung dengan sifat-sifat kenabian. Maka inilah Injil Matius. Kalau orang lain saja tertarik, apalagi Anda semua yang mengaku diri pengikut-pengikut Tuhan. Adakah Anda dan saya dibebaskan dari belenggu-belenggu situasi-situasi yang menghambat persaudaraan kita? Hubungan cinta kasih, relasi kasih hari ini ditegaskan kepada kita, dan kasih itu tanpa syarat tak bisa dijelaskan. Dan dalam catatan itu, apakah sekat-sekat itu juga kita ciptakan untuk membuat ruang-ruang tertutup, terkunci, sehingga orang tidak merasa bebas. Dan dalam catatan ini, hari ini Tuhan menawarkan 2 kata kunci. Bahwa seluruh ajaran Tuhan ini adalah soal kenabian dan kontemplatif. Kenabian bahwa Anda dan saya tetap terus menyuarakan kebenaran-kebenaran. Kebenaran-kebenaran itu bisa mengusik dalam peristiwa keseharian. Kalau ada hari di mana saya misa, misalnya hari Jumat, sebetulnya saya secara jujur itu agak terusik ya. Ketika saya sebagai seorang imam, menurut kanonik saya harus mendoakan banyak orang, dan akhirnya banyak orang yang menitipkan doa-doanya kepada saya. Di tempat sini gak boleh menyampaikan semuanya itu. Saya terpaksa berkorban misa 2 kali. Misanya di mana? Misa pribadi. Untuk apa? Mendoakan orang-orang yang menitipkan doanya. Kenapa? Karena di sini dilarang. Kadang-kadang saya berpikir, yang salah siapa? Padahal saya sebagai seorang imam itu punya hak untuk mendoakan. Gak boleh dilarang. Saya secara pribadi ya. Yang melarang frater lagi, waduh repot lagi itu ya. Kalau saya rektor, saya tunda tabisannya itu. Tapi itu catatan ya. Apakah kendala-kendala kasih juga kadang-kadang kita kontemplasikan. Ajaran Tuhan hari ini mengenai puasa, bersedekah, apalagi ya di sini ya, 3 kata dikucapkan di sana. Itu sebetulnya supaya Anda dan saya jangan sombong. Jangan sombong. Kalau sesuatu dibuat dengan sombong, maka hasilnya cuma terkenal di mata orang, tapi tidak terkenal di mata Allah. Ini ditegaskan 3 kali loh. Kata Romo Yosef, kalau ada kitab suci diulang-ulang sampai 3 kali itu penting. Dan Romo Yosef juga mengutip kata-kata Ignatius Suharyo. Jadi Romo Yosef sama dengan Ignatius Suharyo. Gaya Romo bercanda. Tapi dalam catatannya adalah kalau kata-kata itu diulang sampai 3 kali itu penting. Semua akan dapat upahnya. Semua akan dapat upahnya. Semua akan dapat upahnya. Maka dalam catatan ini, ajaran ini kontemplatif. Lakukan segala sesuatu dengan diam, hening, tersembunyi. Coba kalau transparan, terbuka, dan segala sesuatunya pengen diketahui. Hei Yudi, lihat, gue kan yang berbuat baik. Lihat, gue kan? Iya, semua karena apa? Gue.
Semua makanan karena gue. Kalian gue dan gue. Untuk apa ya kan? Kita lalu terkenal seakan-akan kita menjadi orang baik. Padahal di situ sebetulnya hanya kamuflase. Hati-hati dengan kemunafikan. Hari ini Tuhan ingin mengajari kita motivasi terdalam, kontemplasikan apa yang menjadi kepentingan dari nilai-nilai ajaran Kristiani. Kenabian, jangan takut mewartakan kebenaran. Saya nggak segan-segan, siapapun kalau memang yang tidak benar akan saya lawan, ya kan? Saya ya Rudi Hartono, tapi kebenaran itu ada alasannya, di mana kenabian itu betul-betul menjadi pusat refleksi, bukan hanya sembarang. Banyak hal kok dalam kehidupan ini, entah dalam peristiwa keseharian, di mana kita menjumpai hal-hal tertentu, tapi kalau itu sungguh-sungguh disuarakan dalam kenabian, luar biasa. Dan kenabian ini saya diingatkan dalam moto Tabisan, menjadi nabi di tengah masyarakat. Tahun 99 ketika saya ingin ditabiskan, saya justru merumuskan kalimat ini, menjadi nabi di tengah masyarakat, berani menyuarakan kebenaran. Kalau ada yang enggak benar berhadapan dengan saya, pasti saya akan mencurahkan seluruh hidup saya untuk kebenaran itu. Itu catatan dan refleksi hari ini menurut saya inspiratif. Tuhan yang mengajarkan dan Tuhan hebat mengajarkan itu. Dia menawarkan spiritualitas Kristiani kita yang khas, bukan hanya sebagai gaya hidup, tapi sebagai gerakan-gerakan supaya Anda dan saya selalu hidup. Semoga di masa pandemik ini dengan segala tantangan-tantangan yang ada, teroboslah segala sesuatu, kreatiflah untuk bisa menemukan jiwa-jiwa. Bukan kita menutup jiwa-jiwa, merangkul, mencari. Saya berkali-kali mengatakan, saya itu kalau ngikutin prokes, kadang-kadang melanggar. Harus diakui, ada orang minta perminyakan, saya terobos aja, nggak peduli. Saya takut ini apa enggak. Kadang-kadang saya terobos, saya lihat dulu ini iya apa enggak. Tapi kalau enggak bisa, tetap saya usahakan video call untuk bisa meneguhkan. Bayangkan di video call, habis itu 5 menit kemudian meninggal dunia. Tapi dia sudah ketemu pastor yang ketemu Tuhan dalam situasi misalnya COVID-19. Bahkan ada orang mau boleh enggak ngaku dosa. Ngaku dosanya di WC coba. Karena apa? Di bangsal itu banyak dan dia udah mulai ketakutan dengan itu. Ini di mana ini? Di WC. Oh ya, silahkan. Di WC kamu ngaku dosa. Tapi dalam catatan itu saya berani. Kalau enggak, kasihan mereka ini. Mereka mau apa lagi? Kalau frater-frater kan dapat fasilitas. Romo ada, suster ada, makanan ada, semua ada. Semua terjamin Anda itu. Tapi di luaran itu tidak terjamin, tertantang, justru menantang. Dan di situ kita diundang untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Itulah refleksi kenabian yang amat kontemplatif. Semoga khotbah hari ini memberi inspirasi karena Tuhan mengajarkan itu kepada Anda. Tetaplah menyuarakan kebenaran dalam kenabian kita, tetaplah kontemplatif dalam seluruh peristiwa hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.